bersaing juga dengan dinas-dinas lain. Iya, Ya kan, dengan kabupaten kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Ruli Akbar sebagai host ya, pembawa acara pada kali ini pada acara podcast Diksi ya, diskusi literasi ini. Dan di sini kita kedatangan ada tokoh yang saya banggakan ya Pak ya. Ya, selamat datang Bapak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Dan di sini kita dalam beberapa menit ke depan akan membicarakan beberapa hal yang mungkin bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan mungkin untuk kalian penonton di sana. Jadi, tapi sebelum ke sana kita akan perkenalan ataupun agar lebih paham gitu apa konteks dari obrolan kali ini. Jadi di sini itu kita akan membahas tentang KPLB atau kenaikan pangkat luar biasa. Betul Bapak? Ya. Nah, boleh Bapak mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu apa itu KPLB gitu biar nanti penonton paham atau penonton biar lebih tahu gitu Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Toto Warsito, Haji Toto Warsito MAG, Kepala SMA Negeri 1 Bantarujeg, KCD 9 Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan. Alhamdulillah per 1 Oktober 2024 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia ya, mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa satu tingkat lebih tinggi ya, dari 4C atau Pembina Utama Muda menjadi 4D ya, Pembina Utama Madya. Nah, kenaikan pangkat luar biasa ini diberikan kepada ASN ya, yang tentunya berdasarkan hasil penilaian BKN ya, dan juga usulan dari kementerian atau dari pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Jadi kenaikan pangkat luar biasa ini diberikan kepada PNS-PNS yang punya prestasi luar biasa begitu ya. Betul. Dan alhamdulillah tahun ini saya salah satu yang mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa dari Presiden gitu ya, dan ada 12 orang seluruh Indonesia dan 4 orangnya dari Jawa Barat. 4 orang dari Jawa Barat. 4 orang dari Jawa Barat dan yang naik ke 4D dari 4C itu dari Jawa Barat hanya saya sendiri dan satunya lagi yang ke 4D dari Kalimantan Tengah. Oh, berarti perwakilan dari Jawa Barat itu Bapak berarti ya? Ya, alhamdulillah. Okay. Hebat sekali pemirsa saya di sini bisa menjadi perwakilan yang mendapatkan pangkat luar biasa dari daerah Jawa Barat. Itu untuk penjelasannya. Dan sekarang mungkin kita akan membahas lebih lanjut Bapak ya. Di sini saya akan menanyakan awal mula mungkin pengalaman Bapak bisa mendapatkan dari pangkat luar biasa ini gitu ya. Terus saya juga ingin tahu apa motivasi Bapak gitu yang membuat Bapak bisa sampai sejauh ini gitu Pak. Ya, terima kasih Ruli. Okay. Awal mulanya proses kita dari awal itu kompetisi PNS berprestasi. Ya, jadi setiap tahun itu ada penghargaan untuk PNS-PNS Provinsi Jawa Barat terutama yang dianggap berprestasi
biasanya ada 3 kategori tuh. Sekarang juga sedang berlangsung ya ini penilaian tahap 4 untuk tahun 2024. Nah kebetulan saya 2023 terpilih menjadi juara 1 PNS berprestasi kategori inspiratif Provinsi Jawa Barat gitu ya. Dan tentunya untuk menjadi PNS berprestasi ini tidak mudah. Oke, betul Pak, betul. Banyak Rintangan tahapan itu yang harus kita lalui ya. Setahun saya itu diuji ya, dari ribuan peserta terus gitu kan, sampai akhirnya jadi finalis, 6 orang finalis gitu ya, dari berbagai instansi, berbagai OPD. Jadi tidak hanya guru, tidak hanya kepala sekolah, tapi juga beraneka ragam OPD yang kebetulan mengikuti ya. Ada dari Sekda, ada dari Bapeda gitu kan, ada dari dinas-dinas gitu ya, baik kabupaten kota maupun provinsi gitu ya. Dan alhamdulillah saya menjadi juara 1 PNS berprestasi kategori inspiratif gitu ya. Dan berdasarkan peraturan gubernur gitu ya, untuk PNS berprestasi itu diusulkan mendapat KPLB. Jadi selain dapat hadiah juara itu ya, berarti berlanjut ya, gitu ya. Itu diusulkan untuk naik pangkat luar biasa. Paham. Ya, tapi tidak selesai otomatis begitu ya. Artinya jadi juara pasti dapat KPLB, tidak. Iya. Jadi hanya diusulkan, dan itu harus melalui proses seleksi lagi gitu ya. Jadi nanti diberikan SK oleh gubernur gitu ya, dan diusulkan kepada BKN gitu ya, dan di BKN ternyata diuji lagi gitu ya. Dari 57 peserta yang diusulkan nasional itu hanya 12 yang lolos gitu ya. Jadi ada 25 berarti yang tidak lolos gitu ya. Termasuk di Jawa Barat ada 14 orang yang diusulkan oleh Pak Gubernur ke BKN, itu yang lolos hanya 4. Jadi gugur 10 gitu ya. Jadi tidak mudah juga ternyata betul. Padahal yang 14 orang itu adalah para PNS berprestasi semuanya begitu ya. Jadi kita harus berjuang di BKN. Ya, kemudian presentasi, kemudian juga orasi ilmiah gitu ya. Kemudian diwawancara oleh eselon 1 di BKN gitu ya. Jadi itu harus lolos di situ. Gitu ya. Dan alhamdulillah secara resmi saya sudah diumumkan gitu, sudah turun SK-nya dari Pak Presiden gitu, dari BKN gitu, bahwa per 1 Oktober 2024 saya mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa setingkat lebih tinggi. Gitu ya. Jadi 4D sekarang. Hebat gitu ya. Pak. Begitu. Itu berarti jalan ceritanya. Itu sangat berarti memang benar-benar panjang prosesnya, beberapa tahapan juga ya. Nah, itu kan tadi Bapak bilang itu ada tuh 1 tahun Bapak ya, itu melalui beberapa proses-proses. Mungkin ya tidak semua proses berjalan dengan lancar, pasti ada aja gitu kendala-kendalanya mungkin. Nah, ada gak kira-kira Bapak selama melewati perjalanan yang Bapak tempuh menghadapi kendala-kendala yang mungkin Bapak sendiri juga perlu sedikit energi untuk menghadapinya gitu, energi tenaga untuk menghadapinya, dan solusi Bapak sehingga bisa bertahan dan sampai pada detik ini, Pak? Ya, tentunya dalam menghadapi kompetisi kan luar biasa ya. Artinya kita saingan itu luar biasa ketat ya, karena kita menghadapi orang-orang hebat. Betul, Pak. Orang-orang hebat, orang-orang dari tiap OPD ya, yang terbaiknya itu maju kan. Nah, iya itu, Pak. Dan tentunya tidak mudah gitu ya, karena setiap kandidat itu betul-betul diuji ya. Pertama dari sisi inovasinya ya, dari apa yang dibawa ya kan, misalnya menginspirasi banyak orang tidak ya kan, kemudian sejauh mana juga impactnya, manfaatnya, kebermanfaatannya bagi orang lain gitu ya. Jadi selama saya di kompetisi PNS berprestasi tentunya sudah melewati berbagai ujian mulai dari pengiriman karya ya kan, dalam bentuk video,
kemudian juga ada wawancara ya. Oke, betul. Kemudian ada kunjungan, visitasi iya, ke tempat, ke daerah ya. Artinya kita sudah dikunjungi baik ke kantor maupun sampai ke rumah begitu ya. Jadi, nah kemudian setelah itu nanti ada lagi adu gagasan. Oke, Ini hari sekarang ini sedang ada nih adu gagasan di yang tahap 4 itu di provinsi ya. Tahun lalu saya seperti itu. Nah, yang sampai ke adu gagasan ini adalah finalis. Biasanya 6 orang itu yang finalis. Itu nanti akan jadi juara 1 2 3. Kemudian harapan 1 2 3 biasanya itu. Jadi itu beradu gagasan lah di situ dengan dihadiri oleh PPK ya, artinya pejabat pembina kepegawaian di Provinsi Jawa Barat gitu ya. Ini tentunya ini akan lebih ketat lagi ya karena iya betul. Dan di situ nanti kita akan saling menilai, akan saling memberikan rekomendasi gitu kan. Kita memilih nanti siapa yang menurut kita layak jadi juara gitu kan. Nah, itu disampaikan ke dewan juri gitu kan, kita memilih. Nah, itu kan agak menegangkan juga di situ. Oh iya, berarti di situ ya, dan alhamdulillah kita masih bisa bersaing di situ dan diumumkan ya dalam acara penganugerahan, dan alhamdulillah saya menjadi juara 1 di Provinsi Jawa Barat gitu ya. Oke, betul sekali. Ini membawa keberkahan bagi kita. Artinya pengalaman ini bukan hanya saya yang jadi juara ya, tapi kan dukungan dari semua. Ya artinya karena saya membawa nama lembaga juga ya kan, SMA Negeri 1 Bantarjeg ya kan, KCD Wilayah 9 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya kan. Karena kita bersaing juga dengan dinas-dinas lain ya kan, dengan kabupaten kota Bu. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat misalnya yang diwakili oleh saya waktu itu karena masuk gitu ya. Jadi kita bersaing dengan OPD-OPD lain gitu ya. Dan yang saya bawa yaitu ide ya, gagasan tentang dan implementasi program peningkatan jiwa entrepreneur bagi peserta didik SMA ya. Dan ini yang dianggap novelty-nya belum banyak mungkin ya. Kalau selama ini kan di SMK gitu kan yang model begitu. Nah, yang saya bawa adalah jiwa entrepreneurship untuk para peserta didik di SMA dengan budidaya ikan lele dalam ember. Nah, itu dia yang menarik, Pak. Ini di sini saya kan sebagai siswa dari SMA Negeri 1 Bantarjeg juga merasakan gitu kan ya, dari budidaya ikan lele dalam ember itu. Nah, di sini sedikit informasi ya untuk para penonton, bahwasanya di SMA Negeri 1 Bantarjeg ini sedang ditingkatkan itu yang namanya budidamber, budidaya ikan lele dalam ember. Dan Pak Haji Toto ini termasuk salah satu yang mengembangkannya ya. Itu di channelnya juga saya sering menonton gitu ya, beberapa tips dan triknya gitu ya, dan itu yang menariknya itu ya. Tadi dari cerita Bapak ini kan saya ini sudah mulai terbawa arus ini. Saya menarik ini, mungkin kita ngobrol aja Pak ya, ini beberapa yang pengen saya tahu gitu. Dari perjalanan Bapak mungkin dari dulu sampai sekarang, ini saya itu penasaran satu kunci apa gitu yang membuat Bapak jadi sampai pada saat ini. Satu kunci mungkin ini untuk pelajar lain juga bisa menjadi motivasi, Pak. Ya, kita berusaha bekerja dengan ikhlas ya, dengan sebaik-baiknya. Saya selalu punya moto ya, bekerja itu ibadah. Bekerja itu ibadah. Ibadah. Kemudian kita harus bermanfaat bagi banyak orang ya. Dan jangan jadi PNS yang biasa-biasa saja. Ya, harus yang luar biasa. Betul. Jadi kalau Anda menempati tempat jadi apa? Misalnya Anda pelajar nih. Iya, betul. Tanamkan dalam diri itu jangan jadi pelajar yang biasa-biasa saja. Itu. Betul. Ya kan? Kalau nanti Anda jadi PNS, jangan jadi PNS yang biasa-biasa saja. Gitu ya. Harus yang luar biasa. Gitu ya. Betul, Pak. Kalau saya jadi kepala sekolah, saya tidak ingin jadi kepala sekolah yang biasa-biasa saja. Gitu kan? Harus yang luar biasa.
Saya PNS, jangan PNS yang biasa-biasa saja, gitu kan? Tapi yang luar biasa. Kalau saya naik pangkat, jangan naik pangkat yang biasa-biasa saja. Oke, betul. Ya kan? Saya paham, naik paham. pangkatlah yang luar biasa, begitu kan keren, Masuk, gitu ya, ya. masuk, Jadi masuk. makanya nanti tanamkan dalam diri itu sebagai motivasi diri ya. Anda boleh berbeda dengan saya, tapi tanamkan dalam diri itu jangan jadi yang biasa-biasa aja. Kita harus berprestasi, kita harus jadi luar biasa dan bisa, ya kan? Iya, betul. Ternyata bisa loh. Betul, Karena saya betul. sudah contohin, Iya, ya kan? iya, betul. Ternyata saya sudah contohin, ya kan? Saya misalnya ini pangkat nih ya. Kalau Anda mungkin belum paham tentang pangkat. Pangkat itu misalnya nih 4A ke 4B itu orang bisa tahunan lah, dua tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 6 tahun ya, tergantung kreativitas kita kan, kerja kita gitu. 4B ke 4C apalagi ya, bisa 10 tahun, 15 tahun. 4C ke 4D bisa 20 tahun, bahkan bisa nggak sampai, ya kan? Gitu. Ya kan, bisa keburu pensiun, ya kan, sebelum 4D. Tapi saya dengan prinsip yang tadi tidak biasa, ya kan, bukan biasa-biasa saja. Betul. Dengan luar biasa itu saya bisa naik pangkat dari 4C ke 4D hanya 1 tahun. 1 tahun saja Bapak mendapatkan itu. 1 tahun, ya kan? Wow. Saya TMT 4C itu 1 Oktober 2023. Dan sekarang TMT 4D 1 Oktober 2024. Berarti pas setahun. Iya, pas 1 tahun ya. Nah itu maksud saya, jangan biasa-biasa aja, tapi harus luar biasa. Nah tentunya untuk mencapai itu kita perlu mempersiapkan diri. Belajar pun jangan biasa-biasa aja. Harusnya luar biasa. Ya kan? Iya, betul. Ada kalau mau belajar jangan biasa-biasa aja. Ya kan? Harus luar biasa. Kalau orang lain belajar mungkin sehari itu hanya berapa jam ya, 2-3 jam. Anda kalau mau luar biasa 2 kali lipat dari orang lain. Oke, betul. Jangan biasa-biasa aja. Oke. Sekarang nih ya, orang lain kan pulang, ya kan? Iya. Pulang nih orang lain tuh. Biarinlah yang biasa-biasa hanya mau pulang. Iya. Kalau Anda ingin luar biasa, jangan pulang, belajar. Oke, ya kan? paham. Kayak saya dengan Anda begini misalnya podcast kan belajar. Iya, belajar. Ya kan, orang lain pulang, kita belajar. Iya, oke. Itu kalau mau luar biasa, Anda kerja pun, belajar pun harus luar biasa. Kalau biasa-biasa saja, masa kalau biasa-biasa aja belajarnya terlalu jadi luar biasa, nggak akan ada. Iya, betul. Ya kan? Anda tidur, misalnya orang lain bangun jam 5, ini biasa kan? Biasa, itu iya standar biasa. Kita mah jangan begitu tidur bangunnya. Oke. Karena yang luar biasa, jam berapa bangun? 2, Oke. 3, ya kan? Orang lain masih tidur, kita sudah sholat tahajud. Oke, betul, Pak. Oh, keren kan? Oke, siap. Itu kalau mau luar biasa itu ya harus luar biasa juga belajarnya, ya kan? Perilakunya, ya kan? Pola makannya, Betul, kan gitu ya. betul. Gitu. Misalnya seminggu orang lain itu makan terus-terusan, ya kan? Iya, betul. Itu biasa makan, ya kan? Oke. Cuma karena kita main luar biasa, Senin, Kemis nggak makan kita. Puasa. Iya, betul. Ya, Pak. kalau mau luar biasa harus luar biasa. Kalau orang lain misalnya perutnya penuh, kita mah dikurangi, gitu kan, supaya jadi luar biasa. Itu triknya ya. Jadi jangan dikira gampang ya, padahal kita harus punya pola, gitu kan? Gimana pola belajar, pola beribadah, ya kan? Kalau orang lain nggak sholat duha, kita mah sholat duha, gitu kan? Betul. Ya kan? Iya. Orang lain sholatnya hanya yang pokok ya. Nah, misalnya sholat duhur aja. Kita mah nggak mau, tambah qobliyah, tambah badiah, tambah iya, berzikir. betul. Oke, betul. Begitu kalau mau luar biasa itu harus kelihatan luar biasanya, gitu kan? Jadi di samping kita memang meningkatkan kinerja, bekerja dengan baik, yang lain-lain pun kita harus luar biasa, gitu ya, sehingga nanti akan kelihatan hasilnya, ya kan? Betul sekali. Proses itu tidak akan mengkhianati apa tuh? Hasil Hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Iya, betul. Begitu Betul. Kita sudah pastilah, artinya dengan kerja keras, dengan terus, bukan berarti kita tanpa ada hambatan ya, rintangan Iya, pasti betul. ada, Pasti, ya kan? pasti. Menghadapi tantangan itu biasa, ya kan? Tapi dihadapi dengan luar biasa, ya selesai juga. Selesai juga rintangannya. Gitu. Oke, Jadi betul sekali.
motivasi kita untuk anak-anak, untuk semuanya ya. Oke. Saya ingin apa namanya juga memberi contoh gitu ya kepada anak-anak muda, kepada para peserta didik ya kan, kita kerja keras lah ya kan. Betul. Sekolah kita ini SMA Bantar Ujung itu sekolah di daerah ya kan, Iya betul. di kampung ya kan, Di pinggiran itu bisa Iya kan? terbilang di pinggir gitu. pinggir jauh Iya, ya kan, tapi iya, kan bisa kok berprestasi kita Oke, ya kan. betul, Saya betul. sudah buktikan ya kan Iya bahwa betul. Iya itu. KPLB itu nasional loh ya, presiden Nah, ya kan. itu. Gitu. Artinya jangan takut, jangan canggung ya kan. Oh saya mah minder nih karena orang kampung ya kan. Nah, itu dia. Justru itu yang harus jadi motivasi. Kita mah orang kampungnya bukan orang kampungan, gitu ya. Bukan orang kampung biasa. Kita mah bukan orang kampung biasa-biasa Nah, saja. gitu. Oke. Kita mah orang kampung pun orang kampung yang luar Luar biasa. biasa. Nah, Gitu ya. iya, iya. Kebawa kemana-mana tuh. Jadi kuncinya kita ini harus ada ditanamkan dalam hati, dalam diri kita ini ya. Kita ingin ya, yang luar biasa, gitu kan? Oke, Bukan oke. yang biasa-biasa saja. paham, Makanya harus belajar dan peningkatan kualitas diri kita ini harus betul-betul ditingkatkan, gitu ya. Oke, jadi sobat pelajar itu dia tadi kunci utama yang Pak Haji Toto bilang ya, bahwa kunci dari segalanya yang beliau jalankan itu niatkan kita ingin menjadi luar biasa, betul Pak ya, karena semuanya juga kalau diniatkan ingin lebih baik gitu ya, ingin luar biasa, maka hasilnya juga kita tidak akan mengkhianati proses seperti yang Bapak bilang tadi gitu betul. ya. Oke, itu tadi ya, itu benar ini, saya orang lain pulang, saya mendapatkan ilmu pelajaran ya, pelajaran yang berharga sekali dari Bapak ya. Mungkin itu bisa nanti saya terapkan di kehidupan saya dan kehidupan para penonton di sana juga ya. Jangan sampai kita ingin hanya terlihat biasa saja. Kita harus ingin terlihat luar biasa, ingin terlihat lebih berbeda dari yang lainnya. Oke, itu dia. Oke, Bapak, terima kasih Ya, atas waktunya. sama-sama. Mohon maaf ini sedikit mengganggu dikarenakan mungkin beliau masih ada kesibukan yang lain. Kita cukupkan podcast pada kali ini. Saya Ruli Akbar sebagai MC pada kali ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.